semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Pakai KB apa? Pakai KB pil ya, suntikan ya, IUD ya. Oke, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan untuk siang hari ini atau untuk kali ini, saya akan membahas tentang atau seputar pil KB. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus Dunia Bidan. Oke, banyak sekali yang bertanya di media sosial saya tentang pil KB ya. Di sini saya tidak membahas tentang bagaimana cara penggunaannya, akan tetapi saya akan membahas tentang efek sampingnya atau side effect. Karena setiap atau semua alat kontrasepsi itu memiliki efek samping ya. Untuk efek samping daripada pil memang agak banyak ya, tapi memang ini pil ini adalah metode yang sederhana, yang simple, yang bisa dipakai siapa saja dan kita belinya bisa di mana saja, istilahnya seperti itu. Efek samping yang pertama, dan ini banyak sekali yang mengalaminya, yaitu adalah mual dan muntah. Mual muntah ini seringkali dialami oleh pengguna pil KB, terutama pada pengguna pil KB yang masih pertama kali atau masih baru-baru gitu ya. Biasanya masih perlu adaptasi. Pakai sampai dengan 2-3 lembar itu terkadang masih ngerasa mual, muntah, nek seperti itu ya. Jadi ada perasaan nggak nyaman di saluran pencernaan dia. Ini memang terkadang bisa sangat mengganggu ya. Kalau memang benar-benar mengganggu Bunda, ada baiknya untuk difikirkan untuk ganti cara ber-KB. Akan tetapi jika Bunda itu telaten atau masih sabar seperti itu ya, dan masih bisa ditoleransi buat yang namanya pil KB-nya ini atau mual muntahnya ini masih bisa ditoleransi, ini Bunda masih bisa bertahan dan nanti biasanya lama-lama akan hilang untuk efek daripada mual dan muntah ini. Yang kedua adalah adanya perdarahan di sela-sela menstruasi. Jadi menstruasi misalkan di tanggal muda, nanti di tengah-tengah tanggal dia akan mengalami bercak darah atau spotting, dan ini sebenarnya normal-normal saja sih. Efek samping yang ketiga adalah adanya nyeri pada payudara. Hal ini disebabkan karena adanya hormon estrogen, dan hormon estrogen ini bisa memicu atau membuat payudara menjadi lebih kenyal, lebih tegang, dan ini bisa menimbulkan rasa nyeri pada payudara. Sebenarnya ini nggak jadi masalah. Sebenarnya ini biasa aja kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut jika terjadi adanya nyeri pada payudara. Yang berikutnya, yang kelima, efek sampingnya adalah migrain dan sakit kepala. Dan hal ini lagi-lagi disebabkan karena hormonal ya. Jadi hormonnya itu bisa, karena jumlahnya nggak terlalu banyak, itu justru bisa membuat nyeri kepala atau sakit kepala. Sakit kepala yang tipikalnya itu semuanya ataupun cuman separuh. Dan jika hal ini sebenarnya jika dikaitkan dengan PMS, sedang PMS justru dengan meminum pil KB ini sebenarnya bisa mengurangi atau meredakan nyeri kepala. Yang keenam adalah adanya kenaikan berat badan. Hal ini bisa disebabkan oleh pil KB karena pil KB itu juga bisa menimbulkan retensi cairan di dalam jaringan tubuh kita. Jadi adanya semacam penumpukan cairan di dalam jaringan kita, sehingga hal ini bisa menimbulkan penaikan berat badan. Yang ketujuh, itu bisa terjadi perubahan mood ya. Jadi kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang bahagia, kadang dalam waktu yang mungkin gak terlalu lama. Perubahan mood itu banyak sekali. Jadi kalau punya temen yang pemakai pil KB, kalau dia moodnya berubah-ubah, jangan terlalu bingung. Itu mungkin side effect daripada pil KB. Dan yang berikutnya lagi adalah efek pada wajah ya. Jadi di sini akan menimbulkan flek-flek pada kulit wajah, dan ini biasanya akan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada seorang wanita.
karena memang benar-benar bisa sangat mengganggu untuk penampilan kita, perform seorang wanita bisa sangat terganggu karena adanya flek-flek tersebut. Akan tetapi Bunda jangan terlalu khawatir, Bunda jangan terlalu worry ya. Jadi di sini ada solusinya gitu. Dan yang kedelapan adalah efek sampingnya adalah adanya bercak-bercak atau flek-flek pada wajah, dan ini biasanya di sini kayak gitu ya, di sini. Dan ini benar-benar sangat mengganggu. Akan tetapi Bunda semuanya jangan terlalu gusar, jangan terlalu bingung, jangan terlalu karena saya ada solusinya. Dan apakah itu? Ini dia. Dari pemakaian pil KB tadi yang memiliki efek samping pada kulit ya, terutama kulit wajah, di sini adalah solusinya. Solusinya adalah ini. Ya. Jadi di sini bisa saya tunjukin dulu ya. Jadi ini adalah produknya Scarlett dan ini adalah niacinamide 5% dan yang ini adalah retinol. Oke, aku akan bahas tentang produk Scarlett ini. Ini adalah niacinamide 5%, beta-glukan dan 7 phytoextract serum. Dimana niacinamide ini membantu merawat skin barrier, maksudnya membantu mencerahkan kulit secara merata, membantu menyamarkan noda gelap pada kulit wajah. Sedangkan beta-glukan itu melindungi kulit dari penuaan dini yang disebabkan oleh sinar UV. Ini paling bagus untuk kita yang banyak sekali terpapar oleh sinar matahari ya. Oke, ini juga mengandung 7 phytoextract ya. Jadi diantaranya adalah moringa ekstrak, mugwort ekstrak, chamomile ekstrak, bifida ferment ekstrak, pomegranate ekstrak, lotus ekstrak, Centella asiatica ekstrak. Banyak banget dan pasti memiliki banyak sekali manfaat-manfaat yang diantaranya adalah membantu meremajakan kulit, menyejukkan kulit yang teriritasi, jadi menghidrasi ya, membantu menyamarkan noda gelap dan juga noda-noda gelap yang pada wajah ya. Jadi efek samping dari pil KB tadi itu juga bisa ya. Jadi juga untuk sebagai skin barrier yang melindungi kulit dari sinar UV. Jadi ada suatu dari dalam seorang wanita yang menggunakan pil KB itu secara hormonal mendapatkan tekanan kulitnya sehingga terjadi yang namanya flek-flek, dan didukung dari luar. Kalau kita menggunakan banyak sekali aktivitas di luar, pengguna pil KB ini udah dari secara hormonal dia bisa menimbulkan flek-flek, dan didukung jika kita banyak melakukan aktivitas yang di luar rumah, ini akan mengakibatkan yang namanya flek-flek itu semakin tajam begitu, semakin keras, semakin semakin kelihatan banget kayak. Pomegranate ekstrak itu juga bisa membantu mencerahkan dan menyamarkan garis halus pada kulit wajah. Jadi niacinamide 5% ini bisa dipakai setelah pemakaian whitening prickly essence toner. Jadi setelah pakai itu ditepuk-tepuk dan aplikasikan ini ya, 2 sampai dengan 3 tetes ya dalam satu wajah. Aplikasi dalam satu wajah itu cukup 2 sampai 3 tetes. Sekarang saya mau tunjukin tentang retinol serum ya. Jadi ini adalah retinol serum, kemasannya ya sama seperti ini, cuman warnanya beda. Warnanya ini adalah biru toska. Untuk skin smoothing retinol serum ini mengandung encapsulated retinol yang membantu menyamarkan garis kulit ya, yang membantu menyamarkan garis-garis halus, membantu mengangkat sel kulit mati, membantu merawat kekencangan kulit. Juga dia mengandung pomegranate ekstrak, membantu melindungi kulit dari lagi-lagi ya efek buruk dari sinar UV, juga membantu melawan bakteri yang menyebabkan jerawat. Dia juga mengandung hexapeptide 8 ya, jadi membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini, yang juga menghidrasi kulit, juga menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Biasanya kalau teriritasi kan bisa macam-macam ya penyebabnya. Jadi dia bisa karena jerawat, bisa karena paparan sinar matahari kayak gitu ya. Dia juga mengandung allantoin ya. Allantoin ini membantu menjaga menghidrasi kulit dan membantu menghaluskan kulit. Lengkap deh.
Lantas bagaimana pemakaiannya? Jadi pemakaiannya kalau yang niacinamide 5% ini bisa lebih sering ya. Sebenarnya setiap orang itu memiliki toleransi terhadap niacinamide itu beda-beda ya. Biasanya kalau aku pakainya itu sekali, hari ini pakai besoknya enggak, hari ini pakai besoknya enggak, hari ini pakai besoknya enggak. Nah kayak gitu. Tapi teman-teman juga perlu ketahui dulu, kalau di awal-awal pemakaian lebih baik mungkin 1 minggu 1 kali terlebih dahulu, baru nanti intensitasnya dipersering ya. Mungkin setelah 1 minggu 1 kali, oh dikira nggak ada efek yang terlalu parah gitu ya, seumpama nggak ada alergi atau bagaimana, itu nanti kalian bisa tambahkan lebih sering ya. Jadi bisa lebih misalkan jadi 2 kali dalam 1 minggu. Setelah itu sekarang pakai besok enggak, sekarang pakai besok enggak gitu ya, pakai enggak kayak gitu. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan ini skin smoothing retinol serum? Ini jangan terlalu sering ya. Kalian bisa gunakan ini maksimal 2 kali dalam 1 minggu, atau paling tidak 3 hari sekali lah ya. Jadi kalau ini bisa 2 hari sekali, yang ini 3 hari sekali. Apakah ini bisa dikombin? Bisa ya. Jadi ini bisa dikombin untuk pemakaiannya. Jadi pakai ini terlebih dahulu, setelah itu pakai ini. Kalau ini untuk niacinamide serum ini, kalau dia sudah istilahnya udah kering kayak gitu, nanti apply yang retinol serum. Oke, sekarang aku mau tunjukin gimana sih cara pemakaiannya ini. Oke, jadi seperti biasa ya, kita pakai dulu seperti ritual yang biasanya ya untuk pemakaian skincare. Jadi yang terakhir adalah kita pakai yang namanya essence toner, Brightly Essence Toner. Oke, setelah itu kita ambil ya, kita ambil cukup 2 tetes ya, 2 sampai dengan 3 tetes. Oke ya, seperti ini kita aplikasikan ke wajah. Jadi dari ini cukup 2 sampai dengan 3 tetes ya, dari seluruh wajah. 2 tetes saja udah cukup ternyata, ya kan? Nah, udah selesai, baru deh kita lakukan langkah yang selanjutnya. Oke, kalian bisa gunakan ini ya, bisa digunakan untuk niacinamide ini 2 hari sekali. Tapi kalau menggunakan retinol ini ya, kalau retinol ini jangan terlalu sering deh ya. Jadi bisa Bunda gunakan itu 1 minggu 2 kali ya, 1 minggu 2 kali ya, 1 minggu 2 kali kalau yang ini. Dan kalau Bunda ingin dikombin, jadi untuk hasil yang lebih maksimal, ini bisa dikombin gitu. Tadi kan udah pakai ya yang ini ya, yang niacinamide-nya. Kalau udah kering bisa ditetesin dengan yang namanya retinol. Oke. Oke. Begini udah cukup. Seger banget ya. Oke, begitu tadi mulai dari efek samping sampai dengan solusi daripada efek samping pil KW. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.